Nah, di salah satu video YouTube aku jelasin bahwa fluency itu rumusnya bisa dijadiin simple, kayak begini. Input, output sama dengan fluency. Basically, langkah awalnya adalah kamu dapetin input banyak banget baru dijadiin output. Input itu artinya masukan sebuah bahasa atau bahasa Inggris yang kamu cerna lewat listening sama writing. Output adalah pengeluaran bahasa Inggris yang kamu hasilkan lewat speaking atau writing. Fluency itu adalah hasil yang didapatkan dari mengulang-ulang proses input, output, input, output, input, output. Sesimpel itu sebenarnya prosesnya. Input didapatkan lewat exposure dengan mengekspos kalian dengan konten bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Grammar learning doesn't always translate to fluency. No, it never translates to fluency. Di kelas kamu emang belajar grammar. Dan kalau emang tujuan dan prioritas kamu itu emang lulus ujian tertulis, I'll admit, kalau belajar grammar itu emang hal yang penting. Tapi kalau tujuan kamu itu untuk berbahasa Inggris, untuk emang bisa berkomunikasi lancar dalam bahasa Inggris, aku nggak rekomen kamu buat ngikutin kurikulum yang biasanya kamu dapetin di kelas. Semua bisa dilakuin dengan usaha kamu sendiri. Seenggaknya at least untuk ngedapetin inputnya. Untuk bagian output, di mana kamu harus sering-sering ngomong, mungkin, ngedapetin bantuan luar itu dari sama orang lain akan ngebantu banget. Bakalan lebih susah untuk mencapai kefasihan full tanpa bantuan orang lain, bantuan orang lain sebagai language tutor atau conversational exchange partner gitu. After all, sebuah bahasa kan dipelajari buat dikomunikasikan. Jadi, kamu harus berkomunikasi sama orang lain gitu. Maka dari itu, di course ini aku akan bawa kamu step by step untuk bisa melakukan hal itu, untuk mendapetin teman, untuk mencari, mmm, language partner dan lain-lain di mana kamu bisa latihan ngomong. Language learning itu simpelnya pembelajaran bahasa secara formal. Jadi selama ini metode pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu terfokus dengan language learning. Di mana language acquisition itu adalah pembelajaran secara natural, sebagaimana anak kecil itu belajar bahasa. Untuk bisa bicara lebih fasih dan natural, kalian akan lebih mengikuti metode language acquisition yang berbasis dari komunikasi dan exposure, bukan dari grammar. Dan kebanyakan kelas yang kali dan kebanyakan dalam kelas itu biasanya terfokusnya dari grammar learning, exercise, dan lain-lain dan bukan ke fokus ke oral skills. Jadi itulah. Nah, di video selanjutnya aku akan bahas secara singkat perbedaan language learning dan language acquisition.